Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Selama 24 tahun ini saya terus mengikuti KPJ Rangas Bitung, khususnya bersama-sama dengan Bang Ugas dan kawan-kawan. Terlepas dari pembinaan musik, teater, seni rupa dan seni tradisional yang di KPJ, mungkin saya salah satu bagian yang memperhatikan bagaimana ketika teman-teman di jalanan yang mayoritas adalah putus sekolah, bagaimana kita usahakan mereka supaya dapat ijazah dan kembali ketika sudah rumah tangga mereka butuh kerja. Nah, kita adakan adanya kejar paket A, B, C. Karena ada yang sampai kuliah, kita kuliahkan. Untuk Bang Belek sendiri, berapa lama di KPJ ini? Ya, selama KPJ berdiri aja dari tahun 96 sampai sekarang 2020. Alasan apa yang mendasari sehingga bertahan lebih lama? Ya, karena KPJ didirikan bukan atas dasar berdirinya secara alamiah, bukan organisasi profit. Ini adalah organisasi sosial dengan sendirinya terbentuk. Manajemennya pun manajemen kekeluargaan atau manajemen duduluran, jadi tidak ada masa bakti di KPJ. Selama kita masih berkumpul, masih dalam satu ikatan keluarga besar KPJ Rangas Bitung, kita akan terus bersilaturahmi dan membina adik-adik kita yang masih berada di jalanan, itu tentunya. Hal yang menarik di KPJ apa kira-kira? Hal yang menarik di KPJ tentunya selalu banyak kegiatan kreatif sekali, mau apakah itu di bidang musik, seni tradisional, teater, gelar TBM, mengikuti banyak sekali. Jadi sehingga kita jangan lupa usia gitu. Terus berkarya ya. Terus berkarya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat tentunya khususnya. Yang terakhir nih Bang Belek nih, kira-kira pesan untuk KPJ yang lain gimana nih? Untuk Ya, wilayah Banten lah. Ya, pada teman-teman KPJ yang ada di wilayah Banten, kita bukan maksud menggurui, namun setidaknya kita bisa berbuat baik untuk masyarakat meskipun kita di jalanan, tapi kita insya Allah bisa berbuat baik, bisa berbagi, karena berbagi itu bukan kalangan yang mampu saja, kita pun bisa berbagi. KPJ itu tidak semuanya anak jalanan. Oh gitu ya. Dan anak jalanan nggak semua KPJ. Gitu ya. Ya itu lumrah lah kayak KNPI. Pemuda kan nggak mungkin KNPI semua. Pengusaha nggak mungkin nggak pensiun. Iya. Iya kan, ada yang nakal, ada yang nggak mau, apalagi jalanan. Apaan sih ke KPJ? Suruh pengajian, mandi apa pagi-pagi suruh mandi, bangun pagi, bangun pagi. Terus harus bener, harus ikut kegiatan, harus bermusik. Udah, gue pengen mabuk aja di jalanan, gue pengen maling. Ya udah terserah. Gitu. Kalau itu udah terserah, makanya. Nah akhir-akhir ini banyak lah, padahal udah nggak ada telepon lagi. Seminggu 2 minggu kemarin tuh udah banyak telepon lagi ke Ugas. Padahal dulu udah nggak pernah ada. Kayak kasat intel ya. Bang Ugas ini gimana? Anak-anak jalanan banyak lagi di jalanan. Itu corona pak. Sambil dia ketawa. Akhirnya nggak Ugas yang ditelepon. Kita selalu. Nah kita punya prinsip di jalanan. Prinsip kita begini. Kita akan bantu mereka sekemampuan kita. Jangan tanya mereka itu aktif enggak, punya kartu anggota enggak. Kita bantu mereka kalau ada yang minta bantuan ke KPJ. Entah itu anak pang, entah itu siapa. Ya banyak kejadian-kejadian yang kita bantu kemampuan kita. Kayak banyak yang meninggal kita yang urus. Anak-anak jalanan yang meninggal ditusuk, tabrak sampai sejauh itu ya. Oh iya. Kita nggak tanya mereka, itu yang mati punya kartu anggota enggak? Anak KPJ bukan itu enggak ya. Tapi kita akan tanya ketika anak jalanan itu bermasalah dengan hukum. Maling, nodong, ya kan? Kita ditanya nih, Gas itu KPJ ya? Coba cek ada punya kartu anggota nggak dia? Ya kan? Kalaupun punya kartu anggota kita umpetin. Tapi insya Allah 99% anak-anak jalanan di Lebak ini yang di KPJ itu insya Allah sudah tidak melakukan minum mabok lagi, kriminal lagi gitu. Insya Allah ya 99%. Karena polanya sudah tertata rapi. Teman-teman tidak mengekang ekspresinya, silakan aja kan. Gitu. Tapi penataannya ini, penempaannya ini yang dianggap memang luar biasa oleh semua orang. Susah, bener susah. Makanya lebih baik saya dikasih 1000 santri ya daripada 10 anak jalan. 1000 santri, ini ada santri nih. Banggaan sekarang udah dikobong terus dia. Anak jalanan yang jadi kiai. Santri kepaksa itu. Santri PU. Lebih mudah
mengarahkan 1000 anak santri atau anak sekolahan ketimbang 10 anak jalanan gitu ya. Kacau nggak? Perbandingannya 1000 dan 10 itu fakta realita itu. Gampang kalau anak santri atau anak sekolahnya udah jelas-jelas dia mau dirubah, tapi anak jalanan dengan 10 anak jalanan pun itu susah. Makanya kita mengalir aja. Kita nggak ada uang dari pemerintah kok. Jalan aja. Dapat dari sound system, nyewain sound system, main musik di mana-mana, ada sedikit rezeki, kita ke kegiatan segala macam. Itu dari situ. Memang kita mengalir. Nah, jeleknya itu kita nggak ada nggak ada target. Gitu. Wah, target begini. Mengalir. Ya kan beda penanganannya ini. Menangani orang kayak gitu. Wah, susah setengah mati. Baru kemarin tuh ada lagi datang tuh dari Jakarta, katanya adeknya dibawa kabur sama pengamen. Larinya ke sini Semua. Tapi nggak apa-apa. Iya. Terakhir 3 hari yang lalu lagi ada ribut juga di depan KP Depara. Anak-anak pang sama anak-anak ngamen. Anak-anak ngamen itu anaknya polisi juga. Telepon lagi yang punya KP Depara. Gas, gimana ini? Oh, iya, dicek lagi. Padahal udah lama sebenarnya udah nggak ditelepon lagi kita. Karena kan udah kasih tahu ke kepolisian, ke semua bahwa yang insya Allah yang aktif di KPJ itu udah nggak begitu lagi. Dan kenyataannya bener yang begitu itu yang nggak aktif di KPJ gitu. Nah itu gimana susahnya kita mengelola itu. Kalau sukanya apa? Yang berasakan secara psikologis lah kau berjalan mengelola ini. Itu tadi hidup di jalanan itu kayak model kayak kita di sini harus banyak besar empati ya, tingkat sosialnya tinggi, bukannya tidak mengharapkan uang. Kalau prinsip kita uang itu pasti ada di depan lah. Ya, ketika kita terus uang itu pasti akan ngikutin kalau kita terus dengan berkegiatan yang positif mungkin ya. Ya walaupun selama ini kita juga mungkin nggak bener-bener amat lah di mata Allah, mungkin kita ini ada benernya gitu. Akhirnya dipertahankan 24 tahun gitu. 24 tahun itu bukan yang pendek itu 24 tahun. Separuh hidup lah, seperempatnya hidup kita kalau 24 tahun mengabdi pada KPJ. Itu karena ada pengajian itu. Saya yakin kalau nggak ada pengajian malam Jumatan itu KPJ itu rubuh atau hanya ada ketika ulang tahun doang. Biasa kan begitu. Setahun sekali. Adanya KPJ itu pas ulang tahunnya 364 harinya nggak ada apa-apa, nggak ada pembinaan, nggak ada kegiatan yang positif. Kalau dukanya kan sering pastilah, waduh, kenapa gua harus ngurusin anak jalanan terus gitu. Iya, kebagi udah pasti ya. Makanya waktu untuk keluarga pasti. Ya, saya ngelihat orang-orang yang 100% untuk keluarga iri sebenarnya. Iri ya, tapi gimana? Karena ini udah kehidupan ya kita bagilah. Sampai keuangan pun kadang-kadang kita bagi. Taruhlah dari 1 juta, makanya lebih gilanya lagi nih, dari 1 juta 700 buat KPJ, 300 buat keluarga. Kan gila itu. Nggak marah istri? Ya ada marah juga. Tapi dia udah malum lah. Ini dunia kau guys. Dia support. Dia tahu lah dari Bandung gimana kita hidup di jalanan. Sampai dia ikutin kita kemari dan ikut agama kita juga. Nah itu dukanya ya ada lah pasti dukanya. Tapi kita mengalir aja. Mau sampai kapan ini Kak Bas? Ya sampai mati. Sampai mati ya? Nggak bisa ditinggalin lagi anak-anak. Ya walau gini, perjuangan orang yang mau dapat pahala gede itu sebenarnya di jalanan. Iya. Maaf ini, bukan di kobong, santri. Di jalanan. Kenapa? Yang harus diislamkan itu ya mereka. Yang harus dikelola itu mereka. Bukan orang Baduy yang diislamkan. Yang diislamkan ini kita ini. Nedi itu harus diislamkan. Harus ikut pengajian rutin. Iya. Ini. Nah, yang paling banyak pahalanya itu sebenarnya di jalanan. Ya makanya saya seneng ya, maaf ini. Ada mubalik atau pemuka-pemuka agama itu yang langsung kayak MLM. Dia langsung turun ke tukang ojek, ke pengamen, ngajak sholat, ngasih petuah segala macam dengan lemah lembut itu. Jadi nggak mereka harus datang ke pesantren, datang ke sekolah. Dia door to door. Lapangan. Dia door, nah itu. Dan banyak sih namanya, maaf udah kita ini aja hurut. Saya ada sempat bukan tertarik sih, salut juga dengan jamaah tabligh gitu ya. Ya, kesini ngasih ceramah sering dia. Ya, tapi kita nggak masuk ke situ. Cuma kita hormat ininya aja, prinsip mereka yang datang. Perjuangan mereka door to door itu yang sampai ada kejadian gini.
ada KPJ yang rambutnya gimbal, namanya Sigit. Rambutnya gimbal. Kita waktu itu di Serang sholat di Masjid Agung. Iya. Kita keluar, didatengin sama jamaah tabligh itu. Satu orang dengan senyum. Sedang semuanya ngobrol. Mas, itu rambutnya terus kalau adus gimana tuh? Itu gimbal itu kalau udah berhubungan sama istri bla 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 bla, terus kalau mandi besarnya ya biasa Mas, kadang-kadang kita mandinya sebelum seminggu kemudian dibotakin dia. Dicukur semua habis. Wah, kan gila itu cara menyampaikannya gitu loh. Hanya sepersekian detik dan dapat hidayah yang di Sigit itu sama saya Ugas berdua. Akhirnya dipotong rambutnya gitu. Dan makanya saya tertarik dengan yang door to door itu. Mereka menyampaikan. Nah, di jalanan model begitu sebenarnya harus diinikan. Pendekatannya memang harus gitu ya. Iya, mengislamkan mereka ya. Teman-teman di Jakarta sih udah ya, di Indonesia anak-anak fang itu ada di Senen itu. Anak-anak fang religi, teman-teman ya. Kalau di sini ya masih mencoba untuk itu ya. Karena diri kita dulu aja sendiri yang harus disauder. Ini kan pasti berat dalam perjalanannya. Ini yang orang ingin tahu ini kan Kak Ugas kuat bertahan di sini. Kalau kan urusan mencari nafkah dan segala macam itu kan bukan di sini sebenarnya kan. Itu yang orang mungkin salut ke Kak Ugas. Sehingga saya bertanya mau sampai kapan ini. Ternyata kan sampai selesai sampai mau kapan pun. Jadi kan karena setiap hari pengamen jalan ada yang masuk lagi ke jalan gitu. Itu PR terus menerus kan. Iya. Makanya di kita itu sekarang beberapa tahun kemari bukan perekrutan, bikin keanggotaan itu per 2 tahun sekali. Database-nya dengan KTA itu ada KTA per 2 tahun sekali, dan itu pun kita udah nggak open. Kita nggak open, maksudnya kita nggak siapa nih yang mau masuk KPJ. Malah kita yang pilih. Malah kita yang pilih. Mana nih teman-teman KPJ yang kita anggap anak-anak jalanan yang kita anggap dia sudah tidak mabuk lagi, dia menurut sering ikut kegiatan segala macam, itu kita baru pilih, dikasih. Nah, kita tarik mereka. Lo udah ini nih udah 2018 mau bikin ya, iya bang ya, gitu. Jadi kita pilih malah sekarang 2018-2020 itu 170. Dulu pernah 1.000 kamu sih. Itu anggotanya? Pernah 1.000 dulu. Ngapain banyak-banyak? Partai. Bisa diriin partai KPJ. Ngapain banyak-banyak sampai 1.000 kalau yang aktifnya cuma segelintir. Iya. Akhirnya diseleksi. Nah, 170 pun nggak anak-anak jalanan. Malah 60-40. 60 lintas profesi yang 2018-2020. 40 anak jalanan. Nah, lintas profesi itu apa? Sampai bupati, kepala dinas, itu ya. Berarti Kak Gus sudah melebihi kepolisian, wartawan, mahasiswa, pedagang, pengamen. Itu 60-40. Luar biasa. Ibu bupati juga support kita. Jadi pemerintah daerah juga support. Alhamdulillah support. Sampai ini kan kita juga mau merenovasi ya. Ini sudah hampir 20 tahun. Begini aja sawah ini. Nah, ini kemarin datang Ketua Gapensi Bapak Nabil Jayabaya. Siap membangun ini. Siap membangun. Alhamdulillah, ini doa teman-teman. Tak tahu nanti kita kapan dimulainya nih Bapak Nabil. Terima kasih Bapak Nabil Jayabaya. Dan semua itu kan bentuk apresiasi dari yang sudah yang konsistensi dari Kak Ugas. Pasti itu. Sekarang gini. Orang ngasih duit 1.000 aja berpikir kan, apalagi ratusan juta, puluhan juta, atau kepercayaan kan berpikir. Kalau kita awalnya nggak bergeliat dengan kegiatan-kegiatan yang positif, itu makanya kata dulu kita nggak pernah kegiatan ini ada uangnya atau enggak, ini ada uang, udah jauh itu pikiran itu mah. Ngalir aja, berkarya aja, kreativitas aja. Buahnya itu sekarang. Orang percaya, Pemda percaya sama kita, kelola gelanggang generasi muda, kelola ini, kamu harus berkegiatan ini. Alhamdulillah, walaupun banyak yang iri, KPJ lagi gitu. Itu gimana kita mintang? Mereka yang nunjuk gitu kan, ya itu lah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah berjalan terus. Harapannya nih Kak Gas, ke depan KPJ akan seperti apa dan apa mungkin juga di OI ya. Di OI juga Bang Arif. Ke depan ada agenda apa atau memang akan seperti apa KPJ? Jelaslah harapannya bagaimana sekarang ini kan kita beberapa tahun kemari
bagaimana sejahtera teman-teman ya, terutama yang aktif ya. Iya. Bagaimana kita membuat UMKM, membuat pekerjaan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Itu yang jadi sekarang terus yang kita inikan. Dan sini alhamdulillah kan sekarang sambil kita yang lain-lain, kita ada juga usaha sound system ya, alhamdulillah, terus musik, entertainer, UMKM-nya, handicraft segala macam, dari sablon, alhamdulillah dari situ lah. Makanya kadang-kadang lebih enaknya begitu. Jadi kita membiayai sendiri, ada keuntungan, hasil kerja sendiri lah ya. Hasil kerja sendiri. Kayak kemarin itu pas corona kita apa nih yang kita lakukan? Akhirnya kita jualan masker kan, jualan masker ya dari dinas ke dinas. Dari teman ke teman, akhirnya alhamdulillah dinas kesehatan ngeborong 10.000. Itu bikin sendiri maskernya? Iya, bikin sendiri. Nah dari itulah UMKM itu yang kita kembangkan. Nah harapan kita sejahtera gitu. Teman-teman KPJ ini bisa ada usaha tersendiri lah, bukan hanya persoalan mereka di jalanan akhirnya kan, usaha sendiri yang memang bisa menghidupi mereka juga. Nah kalau lintas generasi juga teman-teman kayak Bang Aan, teman-teman yang lain itu kan sudah punya kehidupan masing-masing semua, yaitu Bang Capcay Sepullo, Desi Aryadi, Budi Lengket, banyak alumni kita ya yang udah punya pekerjaan. Itu sebarang Kaugas angkatan Kaugas. Iya. Jadi terus support ya, terus support sampai dimanapun mereka gitu kan. Yang di Bali segala macam. Sekarang tuh generasi-generasi yang lainnya datang lagi. Yuk kita belajar berorganisasi, berkehidupan. Gimana caranya kita harus survive. Ya, dengan itu tadi usaha apa nih. Nah, serius senang itu. Bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan yang diciptakan untuk teman-teman gitu. Jadi udah nggak ada ini lagi lah kalau kita latihan teater perut lapar, latihan nyiptain musik nggak ada rokok. Nah, itu zaman dulu lah. Nah, sekarang ya harus survive semua. Tapi itu kan hasil dari kreativitas teman-teman kayak tadi itu. Luar biasa. Mungkin organisasi yang lain juga jarang ketika harus ada bikin sablon, desain sendiri segala macam. Tapi KPJ bisa melakukan. Kita juga punya kios di kan ada kios. Alhamdulillah. Terus kalau ada pameran-pameran kan ikut. Alhamdulillah ikut. Jadi kan ini harus menjadi percontohan bagi teman-teman ketika mendirikan organisasi yang awalnya hanya senang hobi mengalir mengelola anak-anak di jalanan, tapi bisa juga ada mengeluarkan karya-karya kreativitas sampai pada bukan hanya memunculkan wah ini karya gua, tapi juga ada feedback ekonomi dari itu yang memang semua itu kan penting harus itu. Nggak gampang sebenarnya ya, nggak gampang banget ya yang namanya kehidupan. Dia di KPJ pun ada yang berhasil, ada yang gitu-gitu aja, ada yang gagal. Di kita ada yang banyak. Pak Belek ini termasuk yang berhasil. Berhasil. Dia membangun pesantren di sana. Wah. Kasihan amat santrinya kalau kiainya dia. Walaupun nggak mudah di jalanan itu susah. Makanya di kita itu, ya itu tadi ada kriteria yang berhasil, kayak Bang Belek, Bang Capcay, banyak yang berhasil. Ada yang gitu-gitu aja, ada jangan disebut namanya lah, yang gitu-gitu aja. Ada yang gagal itu ada yang masuk penjara, ada yang mati dibakar orang, ada yang macam-macam gitu. Keluarga jalanan ya, bukan keluarga KPJ tapi maksudnya keluarga jalanan itu, macam-macam. Gitu, ada yang mati, ada yang kena HIV/AIDS, ada itu. Ada di jalanan itu. Kaugas menemukan dan menangani semua itu. Kita ring satu teman-teman. Ya gitulah, jadi nggak mudah benar. Ya, kita mengalir aja lah. Pesan nih Kaugas, pesan untuk teman-teman jalanan, pesan juga teman-teman yang lain, sehingga nih KPJ memang harus menjadi percontohan lah untuk. Sebenarnya ya kalau percontohan sih jauh ya. Kita itu tadi prinsipnya mengalir aja, walaupun kita nggak benar-benar amat juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Cuma satu yang kita garis bawahi, harus ada kegiatan siapapun itu, komunitas manapun itu, organisasi manapun itu, harus ada kegiatan yang rutin dilakukan, entah itu 1 minggu sekali, entah itu 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, tapi rutin terus menerus bertahun-tahun. Konsisten. Apalagi kegiatan itu dibarengi dengan doa-doa. Ya kayak tadi pengajian malam Jumatan itu kunciannya. Penemuan spiritualnya yang penting juga ya. Yang berikutnya
Gue juga pernah ngomong di rapat besar KPJ Indonesia waktu itu ya, ngobrol-ngobrol bersama teman-teman di Bulungan kan, setiap tanggal 2 Mei kita ke sana. Oh, ada perkumpulan seluruh Seluruh KPJ Indonesia, Mas Anto Baret, Iwan Fales, sana dulu Mas ada Rendra, Tukul Arwana segala macam kumpul. Nah, Ugas mengungkapkan waktu itu. Jadi KPJ itu harus banyak kegiatan yang positif, ya. 365 hari. Jangan kita terfokus sama ulang tahunnya doang. Satu hari itu ulang tahun digede-gedein, ya kan? Malah maaf sampai kejebak ya, mabuk gitu sampai pesta kayak gitu. Kita ciptain, walaupun harus ada mengulang tahun. Nah, 364 harinya itu diisi dengan kegiatan-kegiatan. Entah itu tadi taman bacaan, entah itu apa macam-macam, UMKM segala macam, pembinaan ke teman-teman. Jangan, biasanya teman-teman gitu, kalau udah jatuh mereka udah nggak mau lagi, susah diajaknya bang, gini. Jalan aja, mau 3 orang 4 orang dari, malah dirangkas. Kita prediksi dari 1000 anak jalanan, paling yang ikut di kita yang bener-bener cuma 200 orang. Dirangkas 1000 dari tukang kantong, dari tukang beca, tukang parkir, pengamen, 1000 anak jalanan, warga jalanan, paling yang ikut KPJ cuma 200 paling. Tapi kita ngalir aja. Di pengajian malam Jumatan pun dulu pernah 100, 200. Sekarang kadang 50, 30, kadang pernah 3 orang jalan aja. Itu yang bikin kekuatan. Jadi teman-teman yang udah di Surabaya atau di luar kota, kalau ngedengar kalau nginjek ke malam Jumatan, dia pasti ingat di sini gitu. Bang Ugas lagi kumpul ya malam Jumatan, video callan gitu. Ini lo rindu lo dengan pengajian. Itu buah dari konsistensi. Nah, teman-teman biasanya begitu. Kegiatan jalan, ketika ada masalah nggak diikutin banyak orang, akhirnya udahlah. Gitu. Ini jalan aja, yang penting apa nih tujuannya, fokusnya apa. Gitu. Malah kita harus, ya itu tadi emang kemonotonan ya, karena walau tadi kita berpijak ke pengajian malam Jumatan itu banyak nggak diminati oleh banyak orang. Contohnya gini, pengajian malam Jumatan paling diisi paling banyak 50 orang, 30 orang. Tapi ketika kita MMBK, konser musik di gelanggang generasi muda itu di sana, itu ribuan ya. Yang tadinya nggak pernah datang, lu kemana malam Jumat nggak datang, kalau musik aja datang. Tapi ngalir aja kita. Ada jadi hambatan. Ada wadah-wadah yang kita inikan kepada mereka, kan ada di musiknya, nggak apa-apa. Nah, pernah kejadian pengajian malam Jumatan, teman-teman kumpul, ada nggak disebutin namanya, dosen. Nah, ikut di pengajian kita. Dia ngomong ke temennya ngomong ke Ugas, gila di KPJ apa pengajiannya bawa alkohol semua. Mabuk semua. Emang pas ada beberapa orang yang minum yang kita deket dia gitu. Itulah kita ngalir aja udah. Gila mabuk kan. Mabuk di pengajian gitu kan, luar biasa kan. Itu kalau cing mengalir aja. Harapan kita ya, kita teman-teman moga-moga kita solid ya. Apalagi di tengah keterpurukan ini, kita ya harus lawan COVID-19 lah. Dengan karya. Makanya MMBK ada MMBK virtual. Oh, MMBK virtual ya, pas COVID. Virtual. Saksikan di YouTube kita juga. KPJ Rangkas Bitung. Pasti. _ official. Di sana MMBK. Tengok juga YouTube KPJ Rangkas Bitung official. Official. Jadi sekarang ini walaupun kata anak-anak terlambat lu katanya bikin YouTube. Jalan aja lah. Jalan aja. Yang sekarang ada wadah lagi. Seluruh kegiatan-kegiatan kita itu dimasukin dulu kan cuma ke Facebook gitu ya. WhatsApp sekarang ke gitu. YouTube, ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngelihat kegiatan KPJ ya ada di YouTube sekarang. Selain ada di Facebook. Jangan lupa juga subscribe. Subscribe Bang Oci. KPJ Rangkas. Terima kasih Kang Ugas, luar biasa sharing pengalaman kehidupan, pengalaman organisasi, pengelolaan teman-teman ini. Semoga KPJ terus kuat, solid, dan memang tadi itu feedback dari karya dan konsistensi itu pasti banyak setelahnya. Saya sangat salut ke Kang Ugas dan semoga Kang Ugas selalu disehatkan, keluarga juga disehatkan. Oke, itu mungkin obrolan kita yang kalau semalaman juga kurang ngobrolan Kang Ugas. Menimba pengalaman-pengalaman penting dari beliau yang memang secara nyata konsistensi beliau mengurusi kelompok pengamen jalanan ini sangat patut jadi contoh tauladan untuk kita semua. Terima kasih Kang Ugas. Sama-sama, dan sampai ketemu lagi di Ngobrol Santai Bang Ocing
di tema-tema selanjutnya dengan orang-orang yang luar biasa selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.